Langkah perdamaian telah tiba. Perundingan Rusia-Ukraina dimulai. Menit terakhir, Rusia mengatakan bahwa mereka menerima pembicaraan di wilayah Gomel di Ukraina. Dalam pernyataan yang dibuat oleh kantor dari Presiden Ukraina, negosiasi Rusia dan Ukraina akan berlangsung di perbatasan Ukraina-Belarus. Zelensky mengatakan di akun media sosialnya, "Saya tidak percaya akan ada hasil, tapi mari kita coba." Menurut laporan di media Rusia, Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky menerima tawaran Rusia untuk negosiasi. Menurut laporan di media Rusia, delegasi Ukraina akan pergi ke Belarus. Rusia mengatakan bahwa mereka menerima pembicaraan di wilayah Gomel, Ukraina. Presiden Ukraina Zelensky menyatakan bahwa pertemuan akan diadakan dengan delegasi Rusia di Belarusia perbatasan tanpa prasyarat. Kantor Presiden Ukraina juga menegaskan bahwa negosiasi akan berlangsung. ZELENSKY, mari mencoba. Saya tidak mengharapkan hasil apapun dari negosiasi di Belarus tapi biarkan mereka mencoba, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Petik 2. Kami menunggu Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan dalam sebuah pernyataan hari ini, delegasi Rusia telah tiba di Gomel, Belarusia untuk memulai negosiasi dengan Ukraina. Kami akan siap untuk memulai negosiasi ini di Gomel. Dalam pernyataan yang dibuat oleh kantor kepresidenan Ukraina, negosiasi Rusia dan Ukraina akan berlangsung di perbatasan Ukraina-Belarus. Presiden Ukraina, Lukashenko bertanggung jawab dalam sebuah pernyataan yang dibuat oleh kepresidenan Ukraina di media sosial media, dinyatakan bahwa Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah percakapan telepon dan berkata, delegasi Ukraina memutuskan untuk bertemu dengan delegasi Rusia tanpa ada prasyarat, dekat Sungai Pripyat di perbatasan Ukraina-Belarus. Lukashenko mengambil tanggung jawab bahwa pesawat, helikopter, roket akan tetap di tempat mereka berada di wilayah itu Belarus selama perjalanan delegasi Ukraina, selama negosiasi dan sampai kembalinya para delegasi, kata pernyataan itu. Menteri Luar Negeri Ukraina, ini sekarang kemenangan untuk Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyatakan bahwa tentara Rusia memberitahu mereka bahwa mereka dapat mengadakan pembicaraan tanpa prasyarat setelah menderita kekalahan berturut-turut, menambahkan, ini sudah merupakan kemenangan bagi Ukraina, dikatakan. Kuleba membuat evaluasi tentang serangan Rusia ke Ukraina untuk anggota pers asing. Kuleba, yang menyatakan bahwa Rusia tidak tertarik untuk berbicara ketika dia memulai serangan, menarik perhatian pada fakta bahwa dia mulai ingin berbicara hanya setelah itu mulai terasa berat. Kerugian. Setelah tentara Rusia menderita kekalahan berturut-turut, mereka memberitahu kami bahwa mereka dapat mengadakan pembicaraan tanpa prasyarat. Ini sudah menjadi kemenangan bagi Ukraina, kata Kuleba. Kami akan bertemu untuk mendengarkan apa kata Rusia. Memperhatikan bahwa pasukan Belarusia sangat dekat dengan keputusan untuk menyerang Ukraina, Kuleba menyatakan bahwa Ukraina Presiden Volodymyr Zelensky disebut Presiden Belarusia Alexander Lukashenko untuk melindungi utara negaranya berbatasan. Menyatakan bahwa pertemuan itu tidak akan diadakan di kota Gomel, pangkalan militer yang diinginkan oleh pihak Rusia, tetapi di perbatasan dengan Belarus. Kuleba berkata, kami akan bertemu untuk mendengarkan apa Rusia harus mengatakan. Kami akan berbicara tentang mengakhiri pendudukan, dia berkata. Kami akan menghancurkan dunia tapi kau tidak bisa mengalahkan kami. Memperhatikan bahwa mereka akan menyambut keputusan perdamaian sebagai hasilnya. Dari pembicaraan, Kuleba menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah dan tidak akan menyerahkan tanah mereka. Menunjukkan bahwa keputusan Rusia untuk menempatkan senjata pencegah siaga datang tepat setelah pertemuan para delegasi. Kuleba mengatakan bahwa mereka pikir mereka menekan delegasi mereka. Kuleba, senjata pencegah Rusia yang mengkhawatirkan tidak dapat dihentikan. Jika Anda memukul kami dengan bom nuklir, itu akan menjadi bencana bagi dunia, tetapi kamu tidak bisa mengalahkan kami. ZELENSKY direkomendasikan Istanbul. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata, negosiasi di Minsk akan mungkin terjadi jika Rusia tidak menyerang Ukraina dari wilayah Belarusia. Untuk negosiasi dengan Rusia, Zelensky menyarankan Istanbul, Warsawa, Baku atau Budapest alih-alih Belarusia, tempat serangan dibuat di negaranya. Pertemuan Zelensky Lukashenko. Di sisi lain, Zelensky melakukan percakapan telepon
dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Selagi rincian pertemuan tidak dibagikan, Lukashenko meminta Kiev untuk duduk di meja perundingan, mengatakan, jika Ukraina tidak mau kalah,